kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, pagi ini, dengan tubuh yang sehat, dengan bisa bergerak dengan leluasa semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin ada gangguan pernapasan, ada sakit kecil ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memberikan waktu kita beberapa waktu ke depan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tinggalkan sejenak apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam benak kita, tapi kita mau berikan perhatian kita hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami bersyukur buat kasih. Haleluya Yesus. Engkau yang baik bagi kami. Kami mengasihi Engkau.
kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Hadirat-Mu, kekudusan-Mu kami akan butuhkan di dalam hidup kami. Kami tahu dan yakin pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mempersiapkan kehidupan kami, ingin bertemu dengan Engkau dan Engkau memberkati kami. Segala puji hormat hanya kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Satu keyakinan kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya benar-benar kami boleh merasakan dan menikmati akan berkat-berkat Allah, sukacita Allah, damai sejahtera Allah tetap mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Tuhan, Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan, layakan mereka semua, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Engkau pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik kolektan multimedia, khususnya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu apa yang ditabur sebentar, kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Iman harap kami ditingkatkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, sucikan, kuduskan di dalam nama Yesus. Biarlah kebebasan Engkau berikan buat kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan pada pagi hari ini ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan keluarga Pastori yang memberikan kami kesempatan untuk kita belajar mengenai Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan, bergirang-girang bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian, Kau Gunung Batuku. Saya undang kembali kita bangkit berdiri.
Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita tetap mau memuji Tuhan, tergirang-girang bagi Tuhan, tapi kita ganti lagu yang lain, biar bumi akan berlalu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh menerima kekuatan baru lewat pujian. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk kaum bapak, kaum pria, kaum bapak boleh maju ya, untuk mempersembahkan puji-pujian. Kita persilakan.
senantiasa kita mengikut kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, sebab kita tahu dan percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan memberkati Bapak-Bapak yang ada, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Akan satu pujian Karma Salib. Saya undang kita sama-sama bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Cuma aku rindu firman-Mu ya Tuhan. Setiap kali kami hanya berdoa Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Atas salib-Mu ku hidup, karena
yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya dihukum, tapi karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, Engkau rela korbankan dirimu di atas kayu salib, Engkau rela tubuhmu oh haleluya Tuhan dipecah-pecah, bahkan darahmu mengalir Tuhan dari tubuhmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan, orang-orang yang berdosa. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali hati kami jauh daripada Tuhan, seringkali kami kurang bersyukur kepada Tuhan, seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Tapi pada saat pagi hari ini Tuhan, lewat pujian ini Engkau boleh mengingatkan kami betapa besar Tuhan kasih-Mu buat kami, betapa besar Tuhan pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah hadir di dalam ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Bapa. Tuhan, biarlah setiap pujian demi pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat Tuhan boleh menjadikan persembahan yang berbau harum, boleh menjadikan oh Tuhan Yesus persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Ajar kami untuk terus dan terus belajar melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sucikan, kuduskan hati-hati kami Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu Tuhan, untuk kami mengerti akan rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami lewat hamba yang sebentar akan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan keraskan hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu boleh masuk dan tinggal diam di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biarlah Engkau sendiri yang nampak di tengah-tengah kami dan berfirman, menyingkapkan semua rahasia firman-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati kami jemaat-Mu semua dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku yang baik. Sebentar pula Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus, persiapkan hati-hati kami Tuhan untuk kami mempersembahkan yang terbaik, karena Engkau sudah memberikan kepada kami sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu, memberkati tangan-tangan yang terulur untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Kami alaskan doa kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Dekat pujianlah, pujilah Tuhan, pujilah
di setiap persembahan yang ada. Selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Pria 50 Medland yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita sangat bersyukur kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Dia yang ada di tempat yang maha tinggi. Dia bertahta di atas pujian umat-umatnya. Puji Tuhan. Saya tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi jemaat Gereja 50 Medland Tambun ini, karena mungkin di tahun ini merayakan ulang tahun gereja yang ke-50. Satu yang begitu luar biasa, karena mungkin di Bekasi ini mungkin inilah gereja yang pertama merayakan usia yang ke-50. Kalau mungkin flashback ke belakang, mungkin Bapak Ibu Gembala bagaimana membangun gereja 50 tahun lalu bukan seperti sekarang. Dulu mungkin tidak ada listrik, apalagi Facebook, apa semua medsos tidak ada. Dan di 50 tahun ini ya tentu bukan sekedar kumpulan angka yang banyak, tetapi ulang tahun emas, tetapi makna dan pengalaman yang luar biasa di dalamnya. Bagaimana nilai-nilai, mungkin kalau saya secara pribadi melihat nilai-nilai dalam melayani Tuhan, ketulusan, kemurnian hati di dalam melayani Tuhan, sehingga sekalipun melewati banyak persoalan pergumulan hari ini, walaupun mungkin Bapak Gembala sudah mendahului ke surga, tetapi Ibu Gembala begitu luar biasa, tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pagi ini mari kita melihat firman Tuhan. Saya rindu kita buka bersama-sama dalam Matius pasal yang kelima. Ini ayat firman Tuhan yang mungkin seringkali kita baca, kita dengar, tetapi pagi hari ini mari kita bisa lihat kembali ayat ini. Matius 5 ayat yang ke-8. Kita buka ayat ini. Saya tidak tahu sudah berapa banyak kali Bapak Ibu dengar baca ayat ini, bahkan mungkin pelayan-pelayan mungkin sudah sering menyampaikan, tetapi pagi hari ini mari kita lihat kembali ayat Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Kalau tidak keberatan, mari sama-sama sejuk kita berdiri, yang masih kuat berdiri, kemudian kita baca sama-sama. Yang belum dapat mungkin di layar sudah ditampilkan, kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Ini ayat ini begitu jelas dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Akan melihat Allah dalam pemahaman, pengertian bahwa orang yang suci hatinya akan melihat kemuliaan Allah, akan melihat pertolongan Allah, akan melihat mujizat Allah, akan melihat berkat-berkat Allah. Itu akan dicurahkan, diturunkan dalam hidupnya orang yang sucinya. Itu sebabnya kalau kita dikatakan Salomo menasihatkan di dalam Amsal pasal yang ayat juga sudah tidak asing bagi kita, Amsal 4 ayat yang ke-23, saya baca untuk kita semua. Dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita perlu, untuk kita melihat kemuliaan Allah di dalam rumah tangga kita, untuk kita melihat kemuliaan Allah dalam pekerjaan kita, berkat-berkat Tuhan, bahkan di dalam pelayanan, maka kita perlu dikatakan, Yesus katakan kita harus memiliki hati yang suci, hati yang bersih. Nah, itu sebabnya mungkin kita lihat bagaimana Salomo menasihatkan bahwa dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita perlu untuk menjaga hati kita. Bahkan bukan sekedar menjaga, dengan segala kewaspadaan. Mengapa kita harus perlu menjaga? Kembali kepada apa yang Yesus katakan di dalam kalau tidak salah dalam Injil Matius 15 ayat 19. Kita perlu menjaga karena hati kita ini rentan dengan hal-hal yang bisa mencemarkan hati kita. Dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan begini,
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, dan seterusnya. Kita perlu menjaga karena hati kita dapat tercemar dengan hal-hal yang jahat. Maka dikatakan jaga dengan segala kewaspadaan. Saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak mau melihat kemuliaan Tuhan. Tidak ada di antara kita yang tidak mau melihat mujizat Tuhan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis. Semua kita rindu melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Nah, salah satu syarat yang untuk kita bisa mengalami itu, kita perlu menjaga hati ini. Jangan sampai dikatakan hati kita tercemar dengan kejahatan itu tadi. Kalau kita melihat di sini bagaimana hati itu punya fungsi dan peranan yang sangat strategis di dalam perjalanan hidup kita untuk kita melihat kemuliaan Allah, betapa penting peranan daripada hati itu. Untuk kita mengalami hal-hal ini, melihat kemuliaan kita membutuhkan suatu situasi, kondisi hati kita yang bersih, yang suci, hati kita yang baik dalam kita melayani Tuhan. Demikian juga saya percaya bahwa Jemaat Medan ini merayakan ulang tahun yang ke-50, suatu pelayanan yang begitu luar biasa. Saya katakan tadi, saya banyak terinspirasi dengan nilai-nilai dari om, tante di sini, bagaimana keteguhan, ketulusan, kemurnian, sehingga lewat tantangan tetap. Nah, tentu di ulang tahun ke-50 ini pasti ingin, saya rasa bukan saja cuma ibu gembala, bahkan semua jemaat rindu untuk bisa merayakan di ulang tahun di momen ini. Dan tentu kita semua rindu melihat di momentum ini, perayaan GPD Gereja 50 Medan Tambun ini, supaya dalam perayaan ini kita bisa melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan, kuasa Tuhan itu dicurahkan. Nah, untuk kita bisa meraih itu, maka tentu semua jemaat, semua panitia, semua yang terlibat, kita perlu menjaga hati kita. Karena iblis kadang-kadang tidak tinggal diam. Dia bisa menyusup dalam hati kita, dalam pikiran kita, mengganggu konsentrasi kita, sehingga mungkin hal yang kecil bisa, kalau kita tidak menjaga hati, bisa kemudian menjadi masalah yang besar. Karena dia tidak mau melihat gereja ini makin maju, makin luar biasa. Dia tidak suka ketika melihat di usia yang ke-50 tahun dan rindu supaya Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi, jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di sini kita perlu menjaga hati kita. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat, hal-hal yang membuat hati kita tercemar. Raja Daud itu juga pernah sampai dia berkata kepada Tuhan, selidiki hatiku ya Tuhan. Dia minta kepada Tuhan karena dia rindu melihat supaya kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan. Dalam Mazmur pasal 62 saya baca di sana bagaimana permohonan Daud kepada Tuhan. Dia berkata begini, ayat yang kedua, Mazmur 26, maksudnya Mazmur 26 ayat yang kedua, ada satu permohonan Daud kepada Tuhan. Mazmur 26 ayat yang kedua, dikatakan bahwa ini salah, Mazmur 26 ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Jadi dia minta kepada Tuhan supaya untuk dia menjaga hati dia,
supaya hatinya dalam kondisi yang terjaga, yang baik, yang bersih, supaya kemuliaan Tuhan itu selalu nyata. Maka dia minta supaya Tuhan, dalam terjemahan yang lain dia minta Tuhan supaya Tuhan periksa hatinya. Ini merupakan suatu permohonan Daud pada Tuhan. Sebagai manusia, Daud bisa salah dalam menilai kondisi hatinya. Demikian juga dengan kita. Kita pikir hati kita baik, kita pikir hati kita bersih, tetapi belum tentu. Makanya dia minta Tuhan yang memeriksa, Tuhan yang menyelidiki hatinya. Dia minta kalau ada kekeliruan, supaya Tuhan ingatkan. Nah, saya kiranya ini juga doa kerinduan Daud kepada Tuhan. Ini kiranya ini juga menjadi doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita tidak kalau kita yang memeriksa hati kita, mungkin itu sangat subjektif, saudara. Tidak tidak realistis. Kita yang orang lain atau melihat kalau Tuhan tidak mungkin salah dalam menilai kondisi hati dari setiap kita. Dan dia mohon kepada Tuhan, dan dia minta Tuhan, dia mohon supaya dia mendapatkan perkenan Tuhan. Demikian hidup kita. Tadi kita pujian terakhir kita nyanyi, kita berkata bahwa darah-Mu Tuhan sucikan hatiku. Saya percaya ketika kita menyanyikan pujian tadi bukan sekedar karena kita tahu, tetapi karena kita rindu dari dalam hati kita. Kita mohon supaya darah Yesus sucikan hatiku, supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan. Kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah kita bekerja, kita berusaha dan melakukan segala aktivitas. Nah, yang saya lihat beberapa hal yang bisa mencemarkan hati kita. Hati kita dapat tercemar dengan, ya mungkin semua orang tahu itu, sakit hati, pahit hati. Ayub pasal yang ke-5 ini yang dikatakan begini. Ayub 5 ayat yang kedua bagian A. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi poin yang pertama, hal yang pertama yang membuat hati kita bisa tercemar, bisa rusak, adalah iri hati, sakit hati. Ayub dalam perjalanan hidup dan fakta pengalaman yang ditemukannya bahwa orang bisa mati karena sakit hati. Saya percaya hampir semua orang pernah mengalami sakit hati. Tentu faktor pemicunya ya berbeda-beda. Ada faktor pemicu orang sakit hati bisa bermacam-macam. Mungkin ditinggal kekasih, mungkin mengalami penolakan, mungkin mengalami perlakuan buruk dari orang-orang lain dan sekitarnya. Ini kemudian orang bisa mengalami sakit hati. Dan ketika orang mengalami sakit hati, itu orang merespon dengan berbagai macam cara berbeda-beda. Ada yang kemudian dendam, ada yang kemudian kebencian menyimpan dalam hati, sehingga membuat jiwanya tertekan dan hidup terasa berat. Kenapa? Karena dia menyimpan sakit hati. Tapi ada yang kemudian dalam menerima, melalui proses dia dapat menerima dalam perjalanan waktu, kemudian akhirnya dia bisa mampu mengampuni orang yang melukai hatinya. Berbeda-beda. Jadi ini poin yang pertama yang bisa membuat hati kita tercemar adalah sakit hati. Dan sekali lagi Ayub katakan bukan saja cuma kalau tidak dapat membebaskan diri dari hal ini, bisa kemudian dikatakan di sana bahwa orang bisa mati karena sakit hati. Ini poin yang pertama.
Yang kedua tadi dikatakan, kita membaca bagian berikut di sana, adalah iri hati. Kita perlu menjaga hati kita dari iri hati. Iri hati dikatakan itu pada dasarnya adalah perasaan jahat. Tidak suka, tidak senang lihat orang sukses, tidak suka, tidak senang lihat orang maju, orang berhasil. Itu kita bisa lihat, saya tidak perlu membaca. Kita tahu bersama bagaimana ditulis di dalam bagian-bagian Alkitab tentang Saul ketika Daud pergi berperang dan kemudian dia berhasil, dia begitu mengalahkan banyak-banyak musuh. Pada waktu dia pulang, perempuan di Israel menyanyikan bahwa Daud itu, Saul membunuh hanya puluhan ribu, tetapi Daud itu berlaksa-laksa. Kemudian sejak dari hari itu Saul ingin membunuh Daud karena dia melihat bahwa capaian Daud lebih besar. Hal yang sama juga terjadi dalam kitab Kejadian pada, kalau tidak salah dalam kitab Kejadian 4. Ketika Kain dan Habel, kita semua juga tahu tentang cerita, mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan persembahan Habel itu diterima oleh Allah. Waktu Kain melihat, dia sakit hati, dia iri hati. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian membunuh Habel adiknya. Berawal dari iri hati. Maka kita perlu menjaga hati kita. Yang poin yang kedua, kita perlu menjaga hati kita dari tinggi hati. Dalam ayat Amsal, kalau saya tidak salah, dalam Amsal pasal yang ke-6, Amsal pasal yang ke-6, saya baca ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian baginya, bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah, kita melihat ada beberapa hal yang dibenci oleh Tuhan. Dan urutan yang pertama dikatakan di sana adalah dikatakan sombongan, tinggi hati. Biasa orang kesombongan, tinggi hati, sulit untuk bisa mengampuni orang yang bersalah, sulit untuk mengasihi orang. Kenapa sulit mengasihi orang? Kenapa sulit mengampuni? Karena dia merasa bahwa itu dia yang paling benar. Tinggi hati membutakan hati kita terhadap kesalahan diri sendiri. Dan kalau kita membaca ayat yang ke-18, bahwa di dalam Amsal 16 ayat 18, bahwa tinggi hati itu akibatnya, ayat yang ke-18 dikatakan di sana, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini saudara-saudara, maka kita perlu menjaga hati kita dari tinggi hati, dari hati yang sombong, dari hati yang congkak. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini tidak ada satupun yang dikatakan seperti ayat ini berkata. Tinggi hati dikatakan. Dan ada, kita kalau kita bisa lihat di dalam salah satu contoh, ada seorang raja yang sebelum dalam 2 Tawari 20, kita semua tahu ayat ini, 2 Tawari 26, bagaimana ayat 2 Tawari 26, ini ayat saya rasa kita sudah tahu semua, bahwa ayat 5 dikatakan begini, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, ini Raja Uzia, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini dikatakan tentang Raja Uzia. Tetapi sayangnya Raja Uzia ini dia, dalam ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi setelah ia menjadi kuat, artinya dia telah menjadi berhasil, ia menjadi tinggi hati
sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini Uzia, pada waktu mungkin dia masih biasa-biasa, dia sungguh hatinya baik, dia sungguh mencari Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Tetapi ketika dia telah mencapai keberhasilannya, dia berada pada puncak gunung kesuksesan, firman Tuhan katakan dia berumah setia kepada Tuhan. Dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, dia melakukan hal yang merusak di mata Tuhan. Dan kalau kita baca terus di dalam pasal ini, apa yang terjadi dengan Uzia? Bapak Ibu boleh baca seterusnya mungkin di rumah. Itu dia mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidupnya. Maka kita perlu menjaga hati kita. Ketika kita ada di puncak gunung, kita perlu menjaga hati kita. Ketika kita mungkin juga kita ada di tanah datar atau di situasi kondisi yang ya mungkin biasa-biasa, kita juga perlu menjaga hati. Karena ada kalau kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa orang Israel mengalami kegagalan, kejatuhan ketika ada di padang gurun. Padang gurun itu berbicara tentang keadaan yang kekurangan, kering, gersang, sulit. Itu saudara, mereka mengalami kegagalan. Tetapi manusia pertama Adam dan Hawa, mereka mengalami kejatuhan bukan di padang gurun, tetapi justru di Taman Eden. Kita tahu semua bagaimana kondisi Taman Eden, dalam keadaan semua baik, dalam kondisi yang sejuk, saudara-saudara, taman yang indah. Tetapi justru di situ mereka gagal, mereka jatuh di dalam dosa. Jadi kita mungkin bisa ada di kondisi yang mungkin padang gurun, di puncak keberhasilan. Kita perlu sikap hati kita ini kita perlu jaga, karena itu kita tidak jaminan kita bisa gagal, kita bisa hancur. Kita ingin rindu melihat keajaiban Tuhan, kita perlu menjaga hati kita. Satu poin lagi terakhir dalam Amsal 24, kita perlu menjaga hati kita. Poin berikutnya itu dari tawar hati. Itu yang mungkin ketika kita ada di masa-masa kesukaran hidup. Dalam Amsal pasal 24, saya rasa semua ayat ini, semua kita sudah tahu ayat ini. Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan begini: jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jika tawar hati, jadi target iblis itu supaya dia mendapatkan hati kita. Hidup yang kita jalani, hidup yang dinamis, kadang indah, kadang suram, kadang saya katakan ada di padang gurun, kadang ada di puncak keberhasilan. Dikatakan di sini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, jadi hidup kita ini tidak selalu ada di puncak keberhasilan. Di sini jadi kalau kita teliti ayat ini, kita perhatikan baik-baik, maka pada masa, dikatakan di sana, pada masa kesesakan. Setiap kita dalam perjalanan hidup ini ada fase-fase di mana kita menjalani, kita berada pada masa-masa kesesakan dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan rumah tangga, dalam perjalanan usaha, pekerjaan, bisnis. Tentu tidak selamanya bagian lancar, semua baik. Ada fase di mana kadang-kadang kita berada pada masa kesesakan. Mungkin bahagian kurang lancar, kita mengalami sakit penyakit dan lain sebagainya. Nah, Alkitab sudah berkata bahwa kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Tawar hati itu akan membuat kita menjadi lemah. Tawar hati apalagi pada masa kesesakan itu membuat kita tidak berdaya. Itu sebabnya pentingnya kita menjaga hati. Tawar hati membuat kita pesimis, kita patah semangat, kita tidak punya pengharapan. Dalam masa-masa kesukaran, umumnya orang cenderung kecil hati, tawar hati. Energi positif berkurang, energi negatif mendominasi.
Jadi kembali lagi, Amsal 24 ayat 10 ini mengajarkan kepada kita bahwa ada saatnya dalam hidup ini kita akan mengalami kesesakan. Tidak semua baik-baik, tidak semua lancar-lancar saja. Dan saya katakan, pada masa kesesakan itu, mungkin ketika sakit penyakit, bisnis tidak lancar, ketika kemalangan-kemalangan terjadi, harapan-harapan impian kita tidak terpenuhi, bagaimana respon kita? Hal ini akan menentukan kita menang atau kita kalah. Tapi saya percaya ketika kita menjaga hati dan kita tidak tawar, kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Mazmur, bagaimana kita menjaga hati? Mazmur 119 berkata, ayat 11 saya tidak membaca, dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa. Terjemahan lama dikatakan, maka perkataanmu Tuhan ku taruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa. Kisah Rasul 17 kita bisa membaca di sana bahwa orang-orang Yahudi di Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena dikatakan mereka itu menyimpan firman Tuhan dalam hati mereka. Mereka kemudian membaca dan menyelidiki firman itu. Jadi hati kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita perlu merenungkan. Tidak cukup seminggu sekali kita datang mencari Tuhan, tetapi setiap hari, setiap pagi kita perlu duduk diam di kaki Tuhan, perenungan akan firman Tuhan. Renungan pagi sebelum kita melakukan kegiatan aktivitas, kita perlu firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam hidup kita, supaya hati kita selalu terjaga, karena Dia yang akan mengingatkan ketika hati kita melenceng. Kita perlu Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, jemaat Gereja 50 Medan Tambun di tempat ini. Kiranya di menjelang merayakan usia 50 tahun GPD Gereja 50 Medan Tambun ini, kiranya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dan berkat-berkat Tuhan makin dicurahkan, urapan Allah makin bekerja dahsyat. Saudara, cuma satu hal, kita menjaga hati kita. Ini yang, dan saya percaya bahwa sekali yang saya katakan, pasti iblis tidak suka, apalagi menghadapi acara besar ini. Dia, saudara-saudara, betapa penting kita perlu menjaga hati kita. Karena sebagai hamba Tuhan, saya belum lama di pelayanan, tetapi biasa dan saya melihat di berbagai tempat, di mana-mana, kadang-kadang kalau ada sesuatu yang besar yang mau dilakukan, kadang ya iblis juga tidak tinggal lihat. Dia tidak mau melihat GPD Gereja 50 Medan mengalami hal yang ajaib, hal yang luar biasa dari Tuhan, melihat kemuliaannya, melihat mujizatnya melalui acara ini. Tapi saya percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Puji Tuhan. Saya jemput sama-sama bangkit berdiri. Saya rindu kita masih kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Saya rindu kita masih nyanyi pujian tadi, karena salibmu, dan di dalam satu bait ada kata Tuhan yang menjaga, menyucikan hati kita. Kita perlu pagi hari ini di hadapan hadirat Tuhan kita mohon, biar kiranya seperti Daud berkata, Tuhan, selidiki hatiku Tuhan, lihat hatiku Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dari hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Oh, Haleluya Tuhan, rindukan hati.
kedalaman hati kami yang paling dalam. Matamu Tuhan melihat sampai kedalaman hati pikiran-pikiran kami semua ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami umat-umat ketebusan darah-Mu. Tuhan mungkin melihat ada hati-hati yang terluka oleh masalah, oleh persoalan, oleh beban, tekanan-tekanan hidup. Siang hari ini Tuhan, oleh darah Yesus Kau pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Kalau Tuhan Kau juga melihat, kalau di antara kami juga masalah persoalan yang membuat hati kami pahit, masalah yang membuat hati kami tawar Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Oh sucikan hati kami ya Tuhan, bangkitkan semangat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terpuji-puji Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi biar kiranya Roh Kudus yang lebih jauh memberi pencerahan, penerangan di dalam hati kami ya masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa, kami syukurkan semua ini hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya Puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Allah. Terima kasih udah lagi kisah Tuhan memberkati. Dan kita akan memberikan korban kesukaan. Kita akan pujian bila merindukan kasih Tuhan.
Selanjutnya kami memberikan ibadah kita dengan pujian setia berbakti kepada Tuhan. Nanti di akhir pujian kami minta Bapak Pendeta ini kesempatan untuk membawa doa penutup Bapak. Nanti kami pengucapan syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah umat-umat-Mu ya Tuhan. Sempurnakan apa yang sudah Tuhan kami lakukan Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, Engkau baik ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Sebelum kami pulang berpisah dari tempat ini, kami berdoa buat kekasih yang berulang tahun hari ini ya Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati ya Tuhan dengan kekuatan kesehatan dari Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan dengan berkat-berkat yang terbaik dari Engkau Tuhan. Dalam segala rencana, dalam segala pekerjaan apapun yang dikerjakan, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Dan kami berdoa saat ini buat keluarga dari Bapak Ibu Gembala di Palu, kakak tertua yang barusan Tuhan dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Dari tempat ini kami bersatu hati berdoa buat keluarga yang ada di sana ya Tuhan, anak-anak, cucu dan semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberi kekuatan, Roh Kudus menghibur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk rencana-rencana, untuk mulai dari kegiatan-kegiatan mungkin hari ini dan seterusnya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus ambil alih semua. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan, untuk ibadah Tuhan oleh anugerah-Mu Tuhan dalam tahun ini, bulan ini. GPDI Gereja 50 tahun boleh merayakan hari ulang tahun ke-50 dalam pelayanan kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Tangan kemurahan Tuhanlah yang sudah menuntun gereja ini ya Tuhan, sampai berada pada usia yang ke-50 tahun ini. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk rencana pada tanggal 24. Tuhan sempurnakan semua apa yang sudah dikerjakan oleh umat-umat-Mu, oleh seluruh panitia. Tuhan berkati ya Tuhan setiap puji-pujian yang dipersiapkan Tuhan, setiap tim musik, bahkan apapun itu semua Tuhan, biar Engkau mengurapi semuanya Tuhan, sehingga pada waktu harinya Tuhan kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mengagungkan Engkau Allah pemilik Tuhan pelayanan ini Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan ya Tuhan di dalam acara ini ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan turun atas umat-umat-Mu. Gereja ini boleh mengalami juga kelompatan ya Tuhan, mengalami terobosan-terobosan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami terus menyerahkan Tuhan Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau terus memberikan kiranya kekuatan
kekuatan, kasih karunia terus melimpah atas Ibu Gembala Tuhan, dalam mengembalakan umat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Berkati dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dalam Tuhan juga sebagai Tuhan penasehat organisasi Gereja Pantekosta di Jawa Barat ini, Tuhan juga berkati dengan kekuatan, dengan kesehatan dari Engkau dalam nama Yesus. Tuhan tahu setiap kerinduan dari Ibu Gembala, setiap doa-doanya yang dia naikkan setiap saat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Ini doa kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami siang hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang kekasih-kekasih, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah masuk keluar rumahmu, diberkati oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan, terima kesembuhan dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus, terima keajaiban Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan hadirat-Mu. Engkau mengurapi ya Tuhan, sehingga sepanjang minggu apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan ini Tuhan mendatangkan keberhasilan ya Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dalam Yesus Kristus Tuhan, serta penghiburan, penyertaan, kekuatan, persekutuan dalam Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian mulai siang hari ini, besok sampai hari Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami akhiri ibadah kami ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesempatan untuk melayani pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati Jemaat GPD Gereja 50 di tahun ini. Jemaat GPD Gereja 50 merayakan ulang tahun gereja yang ke-50. Kiranya Tuhan semakin memberkati Jemaat GPD Gereja 50, Ibu Gembala dan semua pelayan-pelayan diberkati Tuhan, dan kiranya melalui perayaan ini banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Jemaat GPD Gereja 50 semakin mendapatkan perkenanan Tuhan dan semakin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam gereja ini. Tuhan memberkati.